Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha dakhalatil jannata, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda solihat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah, yang sama-sama kita hormati pengatur acara yang di kesempatan kali ini telah mempersilahkan kepada saya, bahkan tadi diawali dengan pantunnya, ke Bekasi bareng nyonya, makan lesehan ampe ke Mekah. Makasih akan pemberian waktu dan pantunnya, mudah-mudahan yang nyiapin terus makin barokah. Insya Allah walaupun baru hari ini berjumpa dengan kostum yang beliau pakai, gamis merah berkacamata, insya Allah tidak pernah ada marah di antara kita. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, buat para bunda solihat juga, kayaknya ndak abdol kalau nggak dipantunin. Tadi MC-nya sampai 2, pengatur acara, maka jamaahnya insya Allah juga semua tanpa terkecuali metik tomat yang ada di taman untuk semur dan satu kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja. Ya Allah, mudah-mudahan terus ke depannya, apalagi tema kita kali ini membangun keluarga sakinah di bulan Ramadan. Allah jadikan para bunda solihat selesai kajian di sini kembali ke rumah tangga kita masing-masing, mendampingi ayang beb suaminya, mengayomi putra putrinya. Allah jadikan istri yang solihah, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah, kelak membuat suami selalu bahagia walaupun sedang gundah, resah dan gelisah. Punya suami kalau lagi libur selalu betah di rumah karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Ya Allah, karena jujur istri dengan suami nggak minta banyak. Mudah-mudahan dengan live streaming ini yang suami dengar, istri kita nggak minta banyak. Bapak, kalau mungkin saya wakilkan lewat bahasa pantun, aku mau naik onta tapi onta yang di Palestina. Aku mau bangkau bicara cinta tapi yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Cocok? 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 Cok? Gali cok gala gacok, kurang semangat jawab cocoknya. Cocok,
Cok gali cok galaga cok. Nah begitu dong. Biar lebih cocok lagi, saya lihat masing-masing kita itu ada dapat kotak. Dalam kotaknya saya yakin isi ada makanannya. Dan yang nggak puasa jangan malu-malu, silakan. Mungkin tadi panitia baru sekedar ngasih, lupa nawarin, biar saya mempersilahkan. Romah Iramah orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Ya, kalau saya kan nggak mungkin lagi ceramah sambil makan ya, apalagi masih disegel rapi nih. Ya. Nggak ngasih tahu doang gitu, bukan suruh buka, bukan, nggak mungkin lagi ceramah taman, mudah-mudahan lagi ceramah nggak sebentar saya pulang, insya Allah pengurus punya pengertian gitu ya. Maklum turunnya agak tinggi juga ke bawah, bisi poho ya. Insya Allah udah diingetin begini, insya Allah langsung nanti disiapkan, begitu pamitan ada tikus pada beranak boleh dibungkus buat anak ya. Ini kira-kira saya ngomong gini panitia pengurus dengar apa enggak ini ya? Maafin ya, jangan dipikirin, jangan. Yang penting diusahain ya. Oke, sepat gabus lele cepat bagus enggak bertele-tele. Oke, tambah lagi ikan sepat gabus lele lohan cepat bagus enggak bertele-tele, karena ibu-ibu juga udah enggak tahan ya. Mau ngaji maksudnya. Ya, saya agak begini pembawaannya karena yang namanya di pengajian tuh setannya bukan main Bapak Ibu, betul kan? Apalagi saya lihat duduk tadi dari jam mungkin jam 8:30, sekarang udah mau jam 10, kelihatan dari sini yang di belakang duduknya udah pada berapa kali ganti kaki. Iya, gitu. Ya, dari mulai duduk sila sampai simpu kan begitu. Sampai bestinya dicolek, besti majuan salit kunaon rek blonjor. Oke. Dan kalau udah di pengajian ngelit ibu ketawa begini, saya resep banget. Kenapa? Ama utang lupa udah. Ya Allah. Baik para bunda sholihat, tema kita kali ini tentang ini ya. Makanya tadi saya bacakan situs surat Ar-Rum ayat ke-21 begini ya, bunda rahimakanallah. Kita makanya diajarkan ya, dalam berumah tangga itu mengawali gerbang yang merupakan prosesi akdun nikah. Betul apa enggak? Nikah. Nah, bagaimana akan membuahkan hasil sakinah, mawaddah, warohmah dan penuh barokah kalau nikahnya itu sendiri enggak tahu. Punten pisan. Ini yang saya ajak bicara, bunda mohon maaf. Ini kira-kira yang sejak bicara gadis, janda, balik apa udah bulak-balik? Hah? Oke, udah bulak-balik ya. Ya berarti kalau udah bulak-balik sama yang ngomong begitu. Iya, umur kita udah nggak anak muda lagi, udah terbilang kalau saya sadar udah masuk jelita, jelang 50 tahun. Ya, mungkin ada yang udah lewat lolita, lolos 50 tahun. Iya. Nggak usah ditunjuk. Iya. Aduh, itu kode etik, itu nggak boleh. Iya. Ya, nah, iya nggak usah ditunjuk, masuk lihat dari wajahnya kelihatan kan begitu. Oke, maaf ya Bu ya, jangan ya Dek ya, jangan. Ya, baik para bunda rahimakanallah, makanya saya tuh nikah tahun 2003, sekarang udah 2025, jadi bukan waktu yang sebentar. Anak-anak juga udah pada besar. Anak saya yang pertama alhamdulillah insya Allah mungkin antara pertengahan tahun ini wisuda. Kemudian anak yang kedua laki-laki alhamdulillah, walaupun ya jauh tapi komunikasi hampir tiap hari tidak terputus ya. Anak saya nomor 2 udah umur 18 tahun tapi jauh di Mesir bunda, ya paling pulang lebaran ini kayaknya enggak pulang karena ada ujian katanya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun jauh mendapatkan sakinah, hampir sekarang selalu berasa. Kalau yang dekat memang kepantau, yang jauh contoh ya 2 hari yang lalu saya bukan WA, bahkan izin teleponan. Ya, 2 hari yang lalu saya baru selesai turun ceramah di daerah Salabintana, Sukabumi.
Kemudian itu udah jam berapa? Jam kita di sini kurang lebih jam 12:30 dini hari. Ya, dia baru persiapan, cuman ngabarin, Abi, aku minta izin kalau nanti aku WA lamban balasnya, kemudian juga telepon mungkin tidak keangkat karena nih yang biasa jadi imam. Nah, aku kan udah jadi imam rawatib di masjid yang ada di kota Mesir. Tuh, Bunda, dapat berita begitu enak apa enggak tuh? Berarti kalau gitu hati kita sakinah apa enggak? Sakinah itu artinya tenang. Sakinah tenang, nyaman, tenang. Itu sakinah. Ya, jadi walaupun jarak tempuh pesawat hampir 8 jam dapat berita begitu, senang apa enggak? Senang. Saya bahkan dari 2 bulan yang lalu dia WA, Abi doain aku lulus ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir. Ya, saya iseng nanya, Mang bagaimana kriteria di sana tong? Saya kalau sama anak manggilnya walaupun udah gede saya panggil entong masih. Emang seorang Betawi, Bunda ya, entong tuh bahasa kesayangan. Kalau Sunda kasep gitu. Ya, kalau Jawa tole. Kalau Batak ucok begitu. Masing-masing kulturnya. Nah, diceritakan alhamdulillah di sini kalau sholat subuh seperti Jumat subuh lah itu minimal imam baca minimal 1 rakaat 1 lembar. Ya, iya, ya. Karena jujur Bunda, anak yang kedua laki-laki dia kelas 2 SMP udah selesai 30 juz hafalan Qur'annya. Nah kemudian dia pengen minta ya saya kirim ya ke sana. Nah itu cerita begitu punten. Ini contoh aja. Sakinah apa enggak kira-kira? Sakinah itu tenang, nyaman, ya. Karena beritanya selalu begitu. Bahkan semalam nih begitu saya terjaga dari tidur kurang lebih antara jam-jam 3:30, 4 mau siap-siap masjid, saya lihat handphone, udah dapat video. Dia bikin video, kemudian dia baca kitab, ya sambil mau sekolah. Ya Allah, punten, ini contoh aja. Dapat berita begitu walaupun anak jauh, tenang apa enggak Bunda? Berarti sakinah. Sakinah itu tenang, nyaman, ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan itu? Nah, hari ini kita belajar dengan merujuk kepada sakinahnya rumah tangganya Rasulullah SAW. Pertama Bunda harus tahu dulu nikah itu apa. Halo, Bunda? Ini yang udah lama-lama nikah, karena tadi kita udah sama-sama bolak-balik, ya kan gitu. Nikah itu apa Bunda? Tuh kan, padahal lu bukan padahal udah ngalamin proses loh. Enak, anak. Oke, yaudah kita sama-sama belajar ya. Saya di depan bukan mengguru, kita sama-sama belajar. Bunda, makanya kata ulama fikih, kalimatun nikah tanqasimu ala arba'ati ahrufin. Kata nikah terbentuk dari 4 huruf. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Kalau yang belum jangan pakai gengsi. Kita sama-sama belajar. Iya. Ya kan kadang-kadang kita gimana mau dapat hasilnya kalau nggak tahu itu. Ini mau kemana? Ini kemarin mau ngapain? Anda mau ngaji, tapi ada yang ngapain sih kita kesini? Nah, jangan. Kita tuh harus hidup punya planning. Kalau bahasa Al-Quran, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau untuk menghasilkan yang hasilnya sakinah harus nikah. Punta. Jadi berapa huruf? 4. Ya. Saya diri dah, ya deketan. Po Aisyah makan tales, biasa aja keles. Ya, oke. Ya, kalau saya pantun mendingan jangan diladenin, gitu. Iya, sebab kalau ada yang ngelawan, pertaruhan tuh di hati ikan bawal ser terong, lu jual gue borong, udah. Iya. Jadi begitu, tapi nggak apa-apa. Terus kedepannya mudah-mudahan karena saya lihat Mas ini belajar terus. Kenapa? Jadi mudah-mudahan MC kita ntar ke depan makin piawai. Boleh saya mantunin, boleh. Buat ibu biar makin profesional, boleh kan? Boleh bener nih. Nah, kan tadi udah berijab kabul ya, baju merah berkacamata, tidak ada marah di antara kita. Oke, boleh. Baik, ngarang sedikit. Oke, ngajak nyonya makan duren. Lewat jalan layang arah Celilitan. MC kita memang pantunnya keren, tapi saya lihat masih megang catatan. Ini jangan bilang sentimen,
jangan boleh nggak demen, motivasi. Iya nggak apa-apa. Jadi dengan begini mudah-mudahan jadi motivasi. Ustadz modalnya apa? Satu modalnya untuk public speaking. Saya dari masih ibtidaiyah berarti SD, sampai sekarang masih tempel. Apa modalnya? Nggak mungkin menjadi pembicara yang baik sebelum menjadi pendengar yang baik. Dah segitu. Oke, kita nggak bahas itu. Kita lagi membahas tadi tentang nikah. Ya Bunda ya. Jadi berapa huruf Bunda? 4. Nun, kaf, hamzah, ha. Tuh. Rasain dulu tuh. Nikahun. Berapa huruf? 1. Ini nyebutinnya ragu-ragu, jangan-jangan baru tahu hari ini kali. Oh berarti pengantin baru semua ini. Nggak ada kata terlambat buat belajar, nggak ada ya. Nah jadi di saat kita tahu oh nikah itu ini ya Allah. Dan di saat kita amalkan ya, saya bukan katanya, satu belajar dari guru ulama, dinasehatin, saya pahami, praktekkan, ternyata nggak ada yang meleset kok di saat kita sesuai pada koridornya. Oke, kita lanjutkan. Bunda biar berasa dulu. Jadi kata nikah yang selama ini kita udah bertahun-tahun menikah, ya, jangan apa-apa, baru tahu hari ini. Jadi berapa huruf Bunda? 1, 2, ketiga, keempat. Nah ini nun Bunda, kata ulama fikih, nun ini simbol untuk istri, untuk perempuan, nun. Makanya nun di wilayah Pondok Rajek, nun di Depok, nun di Bogor, nun di Sejabodetabek, nun di Jawa Barat, nun ke luar negeri, Saudi, Turki, Uzbekistan. Punten, kita tulis huruf nun, titiknya di bawah apa di atas? Di atas apa rada tengah-tengah? Nun simbol buat siapa? Tolong yang merasa istri jangan belaga budek, dengerin ini. Ntar ada juga buat suami. Titiknya di mana? Tengah. Di tengah, bukan di bawah. Di bawah namanya ba. Tapi kalau di atas di tengah siapa? Nun. Tadullu ala makna. Nih saya baca dengan fasih. Ni'mat. Tuh. Ya, Bunda yang benar bacanya. Karena ain. Kalau belajar tahsin akan benar bacaan saya. Ni'mat. Ya. Kita punya anak. Nak, kamu kenapa sih nak makan sampai meremelek begitu? Ya Allah, ni'mat banget. Betul udah. Ustadz kenapa harus pakai gini? Itu ain. Kalau nikmat bahasa Arab Bunda, punten bahasa Arab itu satu huruf beda penyebutan beda arti. Orang Arab datang ke Indonesia, turun dah di Pasar Rebo, lantas naik mobil mau ke daerah Kampung Rambutan. Saking fasihnya melafalkan huruf jim, apa kata dia? Di mana rumah Haji Jamil di Jalan Jambu. Jim, iya, ya, dirubah lagi karena dia mau melafalkan huruf zai yang kayak huruf ro ada titiknya. Dengar kedengarannya jauh beda. Di mana rumah Haji Jamil di Jalan Zambu. Kedengaran nggak bedanya? Itu bahasa Arab. Tadi nikmat bencana, nikmat tadi bocah makan sampai meremelek. Nah, nikmat di sini untuk istri nikmat. Jadi apa artinya? Jadi nun pertama untuk siapa? Perempuan atau istri? Apa tadi maknanya? Yang belum pas saya belajar lagi ntar ainnya. Ya, gitu. Ya silakan kalau belajar tahsin, ya. Saya insya Allah sebelum menjadi penceramah dari SD Bunda, tahadusan binikmah. Saya kelas 3 SD aja Bunda dulu tuh udah mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Musabaqah tilawatil Quran.
Makanya kelas 3, kelas 4 SD itu tampil di RCTI udah sering. Dulu penceramahnya bukan saya. Siapa? Kiai Haji Qasim Nur Seha, Kiai Haji Mawardi Labai. Itu zaman-zaman era tahun itu tuh. Nah, saya udah ini kenapa? Karena belajar qiraat itu enggak gampang. Ya, nah tadi karena termasuk bagian daripada ilmu makhrajul huruf, nah makanya saya baca pakai nikmat. Nikmatnya di mana? Tolong, jangan mengarah ke tempat tidur dulu, bukan? Iya, jangan di situ, bukan. Nih, ya, yang nggak sampai yang kira. Begitu bunda, suami mengutapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan, kata suami itu, karena nikahnya di daerah wilayah Indonesia, aku terima nikahnya dan kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Maka semenjak itu, maka bunda sebagai istri itu udah ada predikat nun, nikmat untuk menggapai sorga dengan cara yang mudah, banyak sekali caranya. Dan punten, itu urusan kasur itu hanya sekitar 0%. Di mana saat nikmatnya? Nih contoh, ya bunda, ini bukan sama minum, bunda jangan dianggap remeh. Bunda begitu sudah menikah dengan suami, menyiapkan minum buat suami cuma segelas loh, tapi suami nerima, hilang dahaga, timbul bangga dan bahagia karena merasa punya istri ada yang melayani. Jangan lihat segelasnya, maka kenikmatan buat istri, fadilah terbesarnya untuk istri menyiapkan minum suami, suami menerima dan meminumnya, hilang dahaganya, timbul rasa bahagianya, ada rasa memiliki anak punya istri. Ya Allah, buat istri itu fadilahnya gugurlah dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Mohon maaf, nikmat apa enggak bunda? Segelas gugur dosa setahun, 2 gelas 2 tahun. Gimana kalau segalon? Ya enggak sekaligus tuh. Baru bab minum loh. Ya Allah, baru bab minum. Tuh, saya nggak minum kan? Yang seujon satu minum, seujon luan loh. Jangan jadi minum. Tuh, baru bab minum. Saya di rumah tuh sama istri, saya buka kitab. Ya, sama istri. Karena untuk mendapatkan sakinah. Ada kitab tipis, tapi sekarang udah jarang orang baca. Namanya Uqudul Zen fi Huquqi Zaujain. Pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini luar biasa kalau kita baca tentang keilmuan. Beliau salah satu tokoh ulama asli produk Indonesia yang semasa hidupnya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Tuh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi adalah seorang ulama asli Indonesia, bukan luar negeri, Indonesia, yang semasa hidupnya pernah mendapat julukan oleh ulama-ulama Saudi Arabia. Julukannya luar biasa, Sayyidul Ulama Hijaz, panglima ulama se-Saudi Arabia. Bunda, bayangkan asli orang Indonesia tapi menjadi panglima ulama di negeri orang. Kira-kira sebagai orang Indonesianya bangga apa enggak? Saya jalan-jalan ke Mesir bunda, itu masuk yang namanya Universitas Islam tertua sedunia, Al-Jami Al-Azhar Al-Qahirah. Sebegitu luasnya perpustakaan di sana yang hampir rata-rata kitab-kitabnya berbahasa Arab, tambah satu lagi Arab dan gundul. Anak sekarang kan diajak ngaji Arab gundul komentar, Ustadz ini gundul yang gondrong aja gue keder kan gitu. Nah itu kaget saya, kenapa? Bayangkan dari sekian banyak kitab-kitab yang ada, di pojokan saya lihat, bukan tertarik sama kitabnya, karena di rumah juga saya punya. Saya tertarik baca nama pengarangnya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Punten, di Jamiah Mesir, tapi ada kitab pengarangnya orang Indonesia. Bangga apa enggak bunda? Bangga. Dan siapa beliau? Beliau luar biasa bunda.
Bukan hanya tadi saya sebutkan, semasa hidupnya Allah anugerahkan keluasan ilmunya karena mampu mengarang sampai 115 kitab. Halo, banyak apa dikit? Banyak. Siapa beliau? Ini yang lebih menarik lagi. Kalau ada yang bisa ngulangin, saya ikhlas maju ke depan, saya kasih hadiah minimal gopek deh. Nggak paham gopek? 500.000. Nggak paham 500.000? Setengah juta deh. Lumayan. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Nawawi, ulama asli Indonesia yang lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Syekh Nawawi bin Umar, Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Said Umatuddin Abdullah bin Said Ali Nuruddin bin Said Syekh Jumadil Kubra bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Abdulmat Khan bin Said Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Khali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat gopek? Ya, saya malah kalau di TV belum pernah ngebahas begini. Kenapa? Kelamaan. Ya, di TV sering muncul ambil durasi yang sesingkat-singkatnya, durasi detik. Ngucapnya sebentar, raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Iya, iklan. Hah? Bunda, mau umroh gratis? Beli Luwak White Coffee. Beneran itu, Masya Allah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada kitab beliau namanya Ukudul Zen fi Huquqiz Zaujain. Tadi bab tadi tuh, nikmat itu satu, nyiapin minum doang, gugur dosa setahun. Apalagi kata Rasulullah, dikutip dalam kitab Syekh Nawawi tadi, dalam kitab Ukudul Zen. Ya Allah, Bunda, innar rajulah yanzuru ilam ro'atihi. Ini hadis yang saya bacakan. Sungguh seorang suami yang memandang kepada istrinya. Memandang siapa? Istrinya. Wa nazarat ilaihi, dan istrinya pun mandang balik ke suaminya. Tuh, jadi tick and give-nya ajib tuh. Jadi betul-betul ada. I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong-bilong. Nah, mandang doang loh, mandang. Apa kata Rasulullah? Ini Nabi yang menjamin. Nazarallahu ilaihima nazratan rahmatan. Maka bersama pandangan suami istri tersebut, nikmatnya buat rumah tangga tersebut, Allah curahkan rahmat yang gak akan pernah ada habisnya. Mandang, suka mandang suaminya. Tuh, belum kelar itu hadis, saya bacakan lagi. Ternyata setelah memandang, wa ida akhodat yadaha. Kalau sudah teruskan, yang belum praktekkan silakan. Saya insya Allah di rumah saya praktekkan. Bahkan keluar pun ini saya pakai mana? Apa hadisnya? Wa ida akhodat yadaha. Dan seorang suami yang memegang tangan istrinya. Megang. Istri pun membiarkan, megang lagi. Dulu kan belum jadi pengen banget begitu. Lah iya dulu belum jadi, masih kasar, masih tarup tuh, gitu kan? Pengen banget, ngelihat aja udah luar biasa. Baru ketemu aja, ya Allah,
sampai pulang apa namanya tuh ketemuan langsung sama ibunya minta kerokin. Kenapa? Masuk angin. Kunaon? Nahan hitut. Begitu. Sekarang udah berumah tangga bukan nahan lagi main tembak-tembakan gitu. Oke. Nah, baik Bunda saya teruskan. Memegang doang tuh. Lantas saling megang. Ini bukan buatan saya, ini hadis. Apa kata Rasulullah? Kharajat zunubuhuma min kulli asabihima. Maka rumah tangga yang demikian nikmatnya buat istri. Kharajat, niscaya Allah keluarkan zunubuhuma, dosa-dosa keduanya, min kulli asabihima, bersama jari jemari yang ada pada tangannya. Halo, halo. Kalau keluar bareng lagi ayang beb suka pegangan tangan apa enggak? Tuh, ya. Silakan kalau misalkan kurang puas video ini serahkan ke suaminya. Iya, suami nggak paham, kasih unjuk. Saya siap berbicara sama suaminya dan saya siap menyelesaikan secara jantan dengan suaminya. Lah iya, gitu. Iya Bunda, tuh ini bukan karangan saya. Tuh nikmatnya berumah tangga itu ada pada istri. Mana lagi? Ya Allah Bunda, jangan dianggap remeh loh. Cium tangan. Cium tangan. Halo? Ini kan ngaji ke sini udah hasil izin restu suami kan? Nah, harus ya, jangan pernah keluar tanpa izin restu suami. Saya hari ini dapat 2 kali malah. Karena tadi saya keluar pertama jam 4 tadi untuk suling. Ya, pulang alhamdulillah keluar lagi yang sekarang. Nah Bunda, bab cium tangan. Gini deh. Kondisi Mekah Al-Mukarramah makin kesini, apalagi perempuan. Kalau saya menyarankan jangan memaksakan, kecuali memang hatinya kuat dan tenaganya memang masih fisiknya. Mohon maaf, bantu jawab Bunda. Kira-kira nyium Hajar Aswad makin kesini, makin gampang, makin sulit. Hajar Aswad di Ka'bah tuh. Gampang atau sulit? Sulit Bunda. Ya, silakan aja kalau nggak percaya. Ya, kenapa Ustaz Ibrahim ngomong? Insya Allah saya dari 2005 sampai sekarang 2025 masih Allah izinkan dipercaya selalu bisa bolak-balik ke sana. Insya Allah pun besok jadwal yang terdekat dari sekarang di April. Di April tanggal 14 kami berangkat ya sama istri. Nah Bunda, coba jujur deh yang udah pada tahu sering ke sana. Jam 1 malam mau nyium Hajar Aswad gampang apa susah? Jam 4 pagi jelang subuh. Ini jam sekarang deh jam 10-an, gampang apa susah? Susah. Beneran Bunda. Saya bilang ke jemaah, kalau memang nggak bisa jangan maksain. Buat apa sih maksain? Punten, tas ada yang hilang. Punten, jilbabnya jadi naudzubillah min dzalik. Jangan. Maksudnya jangan nyari jarum kampak jadi kebuang. Tapi kalau bisa silakan. Nah Bunda, saya nonton dari jauh tuh. Saya naik kadang-kadang paling atas di rooftop Mekah. Ya Allah, itu satu direbut-rebutin dengan resiko yang naudzubillah min dzalik. Bunda, di rumahnya satu dicuekin. Beneran loh. Denger ini. Iya nikmat. Kenapa? Nabi ngajarkan. Tadi saya sebelum berangkat kemari ini udah disiapkan. Nabi ini gamisnya yang ini sorbannya yang ini. Udah berangkat, diambil tangan saya sama bini saya. Kecium tuh. Nyium yang benar, bukan ke sini. Ya, bukan ke sini. Karena zaman now banyak mana cium tangan begitu modelnya. Ustadz Bang salah lah, logika antum pakai aja cium tangan. Punten, kalau begini cium apaan? Cium pahala. Tanya sama bu guru tuh yang pada ngajarin anak kita pelajaran IPA atau fisika, ada soal apakah indera penciuman? Jawab kepala. Anda waras, ya? Cium tangan yang benar. Nah, sampai bunyi. Cium tangan, Bunda, ambil lagi. Saya ambil lagi tangan istri saya cium lagi. Saya pegang punggungnya, saya kecup keningnya. Iya, Ustadz lebay, bukan lebay. Ini bab pengen sakinah. Kenapa? Bunda, mencium pasangan yang halal seperti itu lebih afdal daripada mencium Hajar Aswad. Oh, yang satu dibela-belain, di rumah juga cuekin loh.
Udah saya nitip pesen, ntar ketemu suami pulang kerja, sosor aja tangannya udah. Ntar suami nanya, ayah naon neng? Hajar Aswad. Coba itu. Ya Allah. Tuh, jadi yang awalnya nafsirin urusan kasur salah besar kan? Iya, bab minum, bab yang ringan-ringan, bunda. Apalagi ke anak harus sering. Ke anak, kalau ke anak nih nitip pesen nih. Walaupun ya karena bagian daripada sakinah di saat punya anak soleh dan solehah. Dan ini perlu perjuangan dari kita, bunda. Apalagi ke anak, bunda. Punten, saya buka kopiah saya. Bukan buat apa-apa ya, mempraktekkan. Kita orang tua dianjurkan untuk sering mencium anak kita pada 4 tempat. Tuh, 4 tempat. 1 nih. Kalau peci saya nggak buka nggak akan jelas. Bukan jidat ini. Ini kalau dalam bahasa hadisnya muqaddamatur roksi. Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Paling depan bahasa hadisnya muqaddamatur roksi. Artinya paling depan tempat tumbuhnya rambut nih. Bahasa kita namanya ubun-ubun. Tuh. Itu 1. Kalau sudah teruskan. Yang belum pulang ntar praktekkan sama anak kita. Kedua, apalagi kita Nabi nih, jabhatun. Apa nih? Kening. Tuh. Udah 2 tuh. Oke. Saya pakai lagi karena udah selesai, cukup sudah. Iya, 2. Ini harus biar jelas bunda, jangan salah pengertian. Udah 2. Ketiga, kata Nabi, khuddain, pipi kanan, pipi kiri. Punten para bunda nih, ya, ini termasuk bahasan parenting, bukan bibir tapi pipi. Pipi kanan, pipi kiri. Udah berapa tuh? Baru 3. Udah 4 aja dulu, belum bu? Ya, jadi hitungannya 1. Ya, sepasang. Oke, pahamin. Bunda, pertama apa? Kedua apa? Jidat, ya, kening. Ketiga. Nah, keempat, Nabi mengajarkan kepada putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Begitupun tadi dengan pasangan suami istri, Nabi dicium tangan sama anaknya. Diambil lagi tangan anaknya, dicium lagi sama Rasulullah. Jadi kalau udah dari kecil udah diajarkan akhlak begini, nggak mungkin anak kita salaman begini, nggak. Beneran bener. Dari kecil. Kenapa? Karena logika juga nyambung. Cium tangan indra. Bunda, indra penciuman apa sih? Hidung tuh. Berapa berarti itu? 4. Saya ulang. 1 ubun-ubun, 2 jidat atau kening, 3 pipi, 4 tuh. Begitu dia cium tangan, ambil lagi tangan anak kita, cium lagi bunda. Peluk. Kecup ubun-ubunnya, kecup jidatnya, kecup pipinya, selipkan 1 doa yang mahal harganya. Apa doanya? Tandai surat 37 juz 23 ayat 100. Tuh, saya ulang, bukan buatan saya. Ini cerita Quran semua. Surat ke-37 juz 23 ayat 100. Punten, surat ke berapa? 37. Juz berapa? 23 ayat 100. Apa bunyinya? Mungkin bunda udah pada hafal kok, tapi mendawamkannya yang belum istiqomah. Ringan, sangat mudah. Rabbi habli. Gampang kan? Gampang kan? Tapi punten, hari ini udah berapa kali kita doa buat anak kita? Tuh. Padahal kilas balik sedikit, yang memulai doa itu, bunda, mahal nih harganya. Bukan masalah gue apal, bukan masalah mahalnya. Kalau orang tahu histori, kalau bahasa presiden kita pertama, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Lihat historinya, saking girangnya Allah kabarkan di surat As-Saffat, fabasyarnahu bigulamin halim. Ibrahim, kamu begitu nikah dengan Siti Hajar, sebentar lagi istri kamu hamil. Begitu kedengeran berita Siti Hajar hamil, berarti Nabi Ismail belum lahir. Yang sudah dilapalkan oleh ayahanda, belum jadi ayahanda, calon ayah tuh, Rabbi habli minas. Jadi yang pertama baca doa tersebut Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bunda
bukan hanya objeknya Nabi Ismail, jangkauannya panjang hingga hari ini. Kenapa Ustaz? Yang pertama baca Nabi Ibrahim Ismail belum hadir. Dan itu bukan hanya buat Nabi Ismail aja. Mohon maaf, nama Nabi kita siapa? Nama Nabi kita siapa? Halo siapa? Nih jangkauan orang tua yang panjang pikirannya dari doa tersebut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin tuh. Jadi buah dari perjuangan seorang ayahanda untuk anak cucunya berbuah kepada Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Bunda doanya sebelum Nabi Ismail lahir. Berarti logika kita bantuin jawab ya. Tolong. Pengen gak punya anak soleh dan soleha? Pengen. Sekarang kita bandingkan perjuangan kita sudahkah semaksimal, seoptimal seperti perjuangan ayahanda Nabi Ibrahim? Satu, bantu jawab. Nabi Ibrahim baca doa itu dari sejak Nabi Ismail belum lahir udah baca. Berarti dia Nabi Ibrahim baca doanya sekali apa berkali-kali? Kedua, bantu lagi jawab. Nabi Ibrahim seorang nabi, ada nggak bohongnya? Jangan ragu-ragu, nggak ada. Oke, bantu lagi. Nabi Ibrahim pengen punya anak yang soleh, minta kepada Allah. Padahal itu anak belum lahir. Kira-kira bacanya sekali apa berkali-kali? Nabi Ibrahim seorang nabi, ada nggak bohongnya? Bayangkan bohong nggak ada, pengen punya anak yang soleh, belum lahir udah berkali-kali. Lah kita mohon maaf, nabi ya bukan. Bohong masih jalan terus. Pengen punya bocah soleh soleha, lah doa ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana coy? Halo Pak Bu, mohon maaf. Jadikan renungan buat kita. Tuh 4 tempat. Ubun-ubun, jidat, pipi, tangan. Ajarkan. Kalau dari sejak kecil nih ilmu diterapkan, saya yakin se-Indonesia nggak ada anak-anak salaman kayak sekarang. Ini tugas kita, ya. Saya kalau di pengajian ini saya berani ngomong, di luar mah nggak berani, kecuali anak saya. Anak orang, siapa lu Ustaz? Kalau ini di pengajian, saya berani katakan. Nah Bunda, punten itu baru huruf nun, nggak berasa udah 10:30 kurang 6 menit. Belum selesai, saya cuma ngasih tahu. Iya, itu baru huruf nun. Sementara tadi berapa huruf nikah? Halo, berapa huruf tuh? 4, baru huruf nun. Baru bab tadi minum, baru bab tadi apa? Cium tangan, pegang tangan. Gimana ntar kalau udah bab kasur? Beneran. Ya Allah. Ya, punten Umi sampai jam berapa biasanya? Kan tuh ada tanya jawab dulu. Jangan jam 1. Kalau jam 1 ntar ibu-ibu puas saya makin lemas. Ya. Jam berapa Umi biasanya? Nah, 10:30. Allahu Akbar, baru huruf nun tuh udah mau habis ini gitu kan, ntar ada tanya jawab. Oke, huruf kedua deh langsung Bunda. Huruf kedua apa tadi? Nikah apa? Kaf Bunda, kaf ya. Kaf maknanya apa? Karomah. Tolong bacanya dilanjutkan, jangan pakai koma, jangan karomah, jangan ya. Takutnya kalau Kak Roma, takut ada yang jawab Ani, jangan. Karoma. Yuk baca bareng-bareng ya. Karoma. Lagi. Ya, Bunda, karoma itu apa artinya? Kemuliaan. Karoma. Karoma itu apa artinya sih? Kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Karoma. Makanya di Indonesia jadi bahasa yang umum. Inti kalau ke wilayah pasar ikan ngapain sih sering banget malam Jumat? Oh, anak kalau ke sana anak ziarah ke keramat luar Batang. Jadi bahasa kita keramat.
Inti tuh rajin banget sih kalau ke Bogor, ke wilayah Empang. Oh, ana ziarah ke Keramat Empang Bogor. Tuh. Padahal aslinya Karomah. Emang orang kita paling gampang nyimpulin. Tuh, apalagi Betawi. Bunda, dulu tuh pergi haji nggak ada yang pesawat, berlayar 7 bulan. Landingnya bukan di King Abdul Aziz, bukan. Landingnya di Yalamlam, pelabuhan. Tuh, kenapa dinamakan binatang tuh ini jadi ada orang kita nyebutnya onta. Padahal bukan begitu sebabnya, ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Orang kita tuh turun dari pelabuhan, orang Arab heran, nyebut anta. Orang kita nyimpulin, oh dia ngasih tahu kita itu binatang yang punuknya gede, itu namanya onta. Begitu. Sampai sekarang dah onta. Saya cari kamus nggak ada, itu bahasa kita emang. Onta. Tadi tuh asalnya Karomah, ngapa jadi Keramat tuh? Karomah itu kemuliaan Bunda. Maksudnya, nah untuk mendapatkan sakinah dalam rumah tangga, Karomahnya harus tahu. Sakinah, tenang, gimana sih? Punten, Bunda, kita sebagai kita yang tadinya menikah sekarang jadi orang tua. Mohon maaf. Kita lihat anak menantu kita nih nelpon ke kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau dia manggilnya mama atau kalau ayah ya izin ya minta doanya. Kata anak mantu kita nih yang baru nikah antara jalan setahun, doanya insya Allah besok saya mau transaksi itu rumah yang ada di wilayah Kota Bogor, luasnya kurang lebih hampir 1000 meter, kata mantu kita nih. Kenapa? Mau transaksi insya Allah kita akan beli secara cash. Ya, berita dari menantu begitu. Bunda, kita sebagai mertua dapat berita begitu, punten. Mohon maaf, julid, sedih, apa bahagia? Tuh. Mulia dia akan punya tanah. Setelah selesai transaksi ngomong lagi, bukan ngomong bahkan datang. Ada apa? Nak datang ya, mau silaturahim yang kemarin lancar sudah, dan doakan kalau sekarang sudah Februari, rencananya nanti Juni kita sudah siap semua. Udah juga ngambil bagian untuk yang gambarnya, maksudnya mengambil yang sifatnya kontraktor terpercaya. Dan kita akan, ini udah gambarnya ya, bangunan akan terbentuk 3 lantai dengan biaya hampir menghabiskan 4M. Dan ayah hanya minta doain, saya minta doain, semuanya sudah siap. Dapat berita begitu dari anak menantu, bahagia apa enggak? Karomah. Jangankan begitu deh, jangankan. Ya Allah Bunda, kita sebagai orang tua, kita lihat tuh. Padahal mobilnya bukan mobil mewah. Tapi alhamdulillah emang enggak ngutang, lunas. Tapi lihat tahun mungkin tahun tua, 2025. Dia mungkin masih pakai mobil punten tahun 90-an misalkan. Tapi orang tua ngelihat yang nyetirin suaminya, di sebelah ada istrinya dengan sesekali nyuapin anggur. Punten ngelihat begitu rumah tangga anak kita bahagia apa enggak? Karomah. Nah, itu bisa didapat, bisa kalau tahu makna nikah. Karomah, ngelihat status temen. Kan kita kadang-kadang cuma bisa julid doang. Kerjaannya ngintip status. Tuh. Dihiling lagi. Tuh. Julid banget sama status orang. Orang yang healing dia yang pusing. Gitu. Ada di sini yang begitu. Jangan ya deh, jangan. Iya. Nah Bunda, kalau kita pengen dapat begitu, jujur udah dikasih tahu kuncinya. Itu di huruf kaf. Karomah. Ya benar, bisa. Karena dalam Al-Quran Bunda, dalam Al-Quran tandai surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-32. Ya. Ini saya selesaikan kata nikah, tapi baru tanya jawab ya. Oke. Nah, jadi dalam Quran surat An-Nur ayat ke-32, An-Nur ayat ke-32, di situ lihat bahasa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum
In yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Bunda, di Al-Quran surat An-Nur ayat ke-32, buat mereka yang awal menikah, Allah menjelaskan kondisi mereka. Bukan miskin, tapi di bawah miskin namanya fakir. Betul apa enggak? Kalau miskin, ingat penerima zakat kan ada orang miskin kan? Tapi ada enggak bahasa fakir? Kalau miskin itu masih nyaman. Kenapa? Karena kalau miskin udah punya penghasilan tapi enggak nyukupin. Itu miskin. Tapi kalau fakir emang enggak punya apa-apa. Tapi Allah bisa berikan buat yang begitu. Yughnihimullahu min fadli. Allah cukupkan segala-galanya. Nah rahasianya kalau pengen dapat itu di karomah kaf tadi. Caranya Allah kasih kode tandain. Mana? Surat Luqman ayat 14. Surat apa? Luqman ayat berapa? 14. Ya. Di surat Luqman ayat 14 ada perintah Allah yang harus kita laksanakan, dan di saat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin pasti nggak akan belangsak hidup kita, nggak akan julid sama status teman kita. Lo healing, gue juga bisa healing kok. Lo bahagia, gue juga bisa bahagia kok. Ya udah, lo gua. Iya, yang penting kita nggak saling mengganggu. Kenapa? Karena Allah kasih karomah, kemuliaan. Mana perintahnya? Saya bacakan, nggak banyak kok. Aniskulli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku Gusti Allah. Saya nggak perlu ajarkan lagi bagaimana cara bersyukur pada Allah. Berarti ya sholat 5 waktunya, ya puasanya, ya tahajudnya. Tapi tolong di situ ada kata penghubung yang kedudukannya sama dengan Allah. Apa? Wali walidai. Wali walidai. Siapa wali walidai? Buat kita yang sudah berumah tangga, maka di situ harus tanam dalam hati 2 orang tua mitoha. Mitoha orang tua. Orang tua mitoha. Mitoha orang tua. Berapa banyak zaman now berumah tangga udah tahunan, punten anak menantu, giliran buat orang tuanya baiknya bukan main, tapi giliran mitoha pelitnya 17 setan. Halo? Ustaz kau tahu banyak mitoha yang curhat ke saya. Iya, jangan pernah sifat begitu. Punten bunda, saya kasih analogi. Tadi saya berangkat dari Bogor ke sini pakai mobil, untung bannya kanan kiri ada. Ya. Bunda, driver akan teriak, manggil ngomong sama saya, driver saya, Bi, ini repot nih. Kenapa? Ini setir. Kok jadi singit ke kiri? Lu pergi mana sih? Ngomong dari kemarin dong. Kenapa? Sono mampir dulu. Ngapain? Sepuring. Diapain? Dibalancing. Tuh kalau mobil, betul apa enggak? Nah kalau rumah tangga, cara balancingnya jangan pernah membedakan orang tua mitoha. Mitoha orang tua. Yuk, apalagi besok Ramadan udah nih. Karena banyak anak menantu yang saya temukan, orang tua kamu masih ada nak? Masih. Mertua sehat. Ini besok mau puasa. Iya. Udah ngirimin. Udah. Apa? Fatihah. Orang tua masih doyan martabak, ngirimin Fatihah. Udah nggak nyambung udah. Orang tua masih doyan nasi goreng kambing, ngirimin Fatihah. Mang Fatihah bisa dimakan? Lah enggak. Telepon. Ya Allah, mama maafin, saya nggak bisa pulang kampung dulu karena masih banyak tugas di Bogor, tugas di Cibinong. Maaf mah, besok udah mau puasa. Mah itu udah kata menantu nih, udah saya transfer ya. Berapa? Ada kurang lebih 30 juta. Buat apa? Persiapan mama mau munggahan. Halo, udah begitu belum? Nah, itu di karomah bunda. Oke, waktunya sudah habis untuk kaji. Iya, ya. Saya simpul. Iya, ntar saya sebutin. Tunggu. Saya simpulkan dulu, bunda. Diresapi pantun ini, boleh ya? Isinya diresapi.
Ya, kalau saya bikin pantun insya Allah nggak sembarangan. Jadi betul-betul pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak salah-salah, syarat mengandung arti dan sehat. Nih nasihatnya, pantunnya apa? Ada rengginang, ada jamu. Cakepnya mana? Belah mari pada belah melamun sih. Ada rengginang, ada jamu. Ada acar untuk tetamu. Kita buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Tuh. Ingat, mertua orang tua, orang tua mertua. Biar gampang, tadi yang saya ngomong, saya datang ke sini pakai mobil, bannya kanan kiri ada. Tadi kan ibu ketua, oh itu maksudnya mertua dan orang tua. Jelas bu? Tuh ya. Kalau udah begitu jalan cincai, inti mau kemana? Mau umroh tiap bulan? Mau kemana? Mau healing tiap kecil? Gusti Allah maha kaya. Tuh. Oke bunda, huruf yang ketiga. Walaupun gak dibahas, saya tuntaskan. Boleh kan? Huruf ketiga apa tadi? Hamzah. Untuk membuat huruf hamzah itu ada kerjasama namanya alif. Alif. Bu, apa? Tadi nun buat siapa? Istri. Ini kira-kira alif buat siapa? Suami. Alif. Alif di mana-mana saya kasih tahu Bapak Ibu, alif di mana-mana lempeng. Terus benar. Mang ada nulis alif belok-belok? Ada yang baru belajar nulis alif berarti. Halo Bunda. Ini masjid ini berdiri megah karena tiangnya lurus. Betul enggak? Jangankan belok, jalan ke Jakarta wilayah Tebet ada menara, lupa dah saya tuh. Menara Saidah, ya, udah saya asli orang sana. Lu kenapa nggak dipakai? Karena udah bengok, udah ini, udah mau itu betul nggak bu? Karena nggak lurus. Nah, alif adil, nun buat ibu, alif buat suami. Jadi pesan sama suaminya, Pak, Bapak punya alif. Iya, alif dijaga. Berapa banyak rumah tangga hancur karena urutan alif nggak bisa lempeng. Benar. Bunda, hati-hati loh di Sukabumi udah nggak ada maerat ini. Dah. Ya, itu alif punya suami. Ya Allah bu, jujur. Cuman jangan nafsirin ke situ, itu bagian kecilnya diantaranya. Ini arahnya mau ke situ mulu yang temanya udah ikan betok, buah markisa, satu yang dipentok, semuanya pada berasa. Udah jangan diapalin pantun itu. Udah mudah-mudahan nggak apal pantun itu ya. Oke, Bu. Oke, saya lanjutkan. Alif maknanya istiqomah. Iya, apa? Istiqomah. Karena kalau pada suami nggak ada alif, nggak ada istiqomah berabi. Halo. Jelas gak saya ngomong nih? Istiqomah tahu bu? Istiqomah tuh saya kasih gambaran. Karang di lautan, kehantem sama ombak, bergeser nggak dia? Istiqomah itu karang. Karang di lautan, kehantem badai, bergeser nggak dia? Istiqomah. Karang di lautan, kehantem tsunami, bergeser nggak dia? Istiqomah. Tuh. Titip salam sama suami, Mbak, yang alif. Istiqomah. Iya. Maksudnya banyak kita alami berumah tangga. Dulu punya istri baru nikah, luar biasa, langsing. Begitu punya anak udah 3, langsung. Nah, bisa enggak si suami? Tetap. Kamu jangan merasa malu mah. Papa, mama gemuk, mama enggak gemuk mah, jujur enggak gemuk. Cuman mama ibarat bulan puasa itu pahalanya besar mah. Bahkan bukan besar lagi mah, berlipat-lipat loh. Oke, udah tuh alif istiqomah. Kita bahas istiqomahnya ntar mah. Oke, huruf terakhir ha. Ha maknanya adalah hikmah. Hikmah. Hikmah itu apa? Punten. Ya, kita namanya belajar, Bunda. Kira-kira setelah dibahas begini, baru nggak hati nerima? Iya ya. Ada nggak begitu?
Bunda. Ini saya mempraktekkan begini Bunda jujur, bukan karena kebiasaan, dari Quran. Dan saya merasa jangan lihat sekarang oh Ustadz pantun tuh yang jadi brand ambassador luak wali. Jangan lihat ke situnya, lihat perjuangannya dulu tuh. Berasa tadi surat An-Nur dalam kondisi bukan miskin, fukoro. Tapi saya yakin ada kaf. Ya Allah, karomah dengan izin Allah. Tuh, Bunda. Halo? Berarti harus sering-sering menggali hikmah. Gimana cara menggali hikmah? Bisa sekarang langsung begini, mudah-mudahan jadi pelajaran buat Bunda, terapkan. Mudah-mudahan yang tadinya sama orang tua atau mertua nggak begitu open, pulang dari sini, ya Allah bersyukur masih punya orang tua, bersyukur masih punya orang mertua, dan masih bisa diajak ngomong. Kalau sudah meninggal dunia paling sebatas ngirimin Fatihah, doa, tuh orang tua mertua kunci karomah kemuliaan raja duniawi. Dan terakhir haknya banyak sering ngaji untuk hikmah, mendapatkan mutir hikmah seperti saat ini. Jelas ke Bunda? Paham ya? Ya Allah waktunya sudah kan mau ada tanya jawab kan ya? Nanti kita Ramadan kita ngaji lagi ya, setiap hari. Setiap hari Bunda kita ngaji ya di SCTP. Ngasih tahu saya gitu sambil promosi ya. Enggak lama ke sekarang kok, cukup setiap hari kita 2 menit 3 menit aja deh. Di mana saat? Setiap hari jelang maghrib SCTP ya, promosi nih ya, SCTP jelang maghrib Bunda. Mengetuk pintu hati setiap hari ya. Kalau usah saya nggak sempat jelang maghrib, saya sempatnya jam 4 sore. Ya udah kalau nggak sempat jelang maghrib jam 4 sore boleh. Tiap hari juga RCTI. Ya. RCTI ini ngasih tahu saya promosi. Ya, gitu Bunda. Jamnya jam 4 sore. Nah, kalau maghrib tadi SCTV jelang maghrib. Dan saya ngasih tahu loh Bunda, itu SCTV biasanya maghribnya duluan. Ya kan biasanya Bunda yang gonta-ganti channel nyari maghrib yang duluan. Ini saya kasih tahu. Oh, ya itu setiap hari insya Allah ya Bunda SCTV. Ustadz saya sempatnya weekend, ya udah kalau weekend sempatnya di TV One. TV apa? Tulisannya gimana? Dia TV One. Oh Ustadz Ramadan masih kelamaan, ya udah kalau masih kelamaan yang tiap hari Bunda punya HP. Ada kotanya. Takutnya kayak orang kampung saya ntar bisa beli HP nggak bisa beli kota kan gitu. Setiap kota tethering mulu tethering. Di sini nggak ada yang begitu, nggak ada. Ini orang kampung saya gitu kan. Nah kalau ada silahkan. Kalau Bunda ada HP setiap hari bisa lihat mana kayak hari ini atau besok persiapan buat Sya'ban. Nah itu silahkan buka YouTube yang asli. Karena yang ngaku-ngaku Ustadz pantun bejibun tapi yang asli cuma satu. Mana YouTube HP Hikmah Pantun tuh. Ya hikmah pantun. Jadi udah buka yuk HP muncul wajah saya. Itu yang asli yang saya langsung. Jadi Bunda ya silahkan dengan kajian-kajian yang insya Allah penuh manfaat dan manfaat. Tapi ini pesan kalau sedang lihat share, like dan juga subscribe-nya. Ya promosi lagi saya. Ya Allah saya rasa ini saja Bunda ya dengan keterbatasan waktu. Yang penting 4 huruf sudah dibahas untuk mendapatkan sakinah dalam bukan hanya Ramadan aja. Setiap saat kita akan dapatkan sebagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Taufik, saya mau tanya, kebetulan saya janda dengan 4 orang anak. Mertua saya udah meninggal, yang laki-laki, yang perempuan masih ada. Orang tua saya dua-duanya udah meninggal nih Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, amanat terakhir almarhum suami saya menyampaikan begini, mama saya tinggal 1, kalau saya nggak ada tolong senangkan orang tua mama saya. Sekarang almarhum suami saya sudah meninggal, insya Allah sampai sekarang pun saya masih melaksanakan berbakti hormat sama mertua saya. Cuma yang jadi kendala di saya, apakah ada bekas mertua dalam saat ini? Karena suami saya kan udah meninggal gitu. Itu aja yang saya pertanyakan sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ya. Ustadz langsung saja. Baik Bunda yang bertanya ditandai
surat keempat, juz keempat ayat ke-23. Tuh dasarnya ayatnya. Surat keempat, juz keempat ayat ke-23. Biar Bunda nggak ragu-ragu lagi ya. Jadi di Quran surat keempat, ya di sini mohon maaf hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Ya, jadi Bunda, ya surat keempat surat An-Nisa ayat ke-23 ada bunyinya begini. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aki wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum wa ummahatun nisaikum wa ummahatun nisa. Kejawab tuh. Ya. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-23 ayat ke-23 di mana Allah menyebutkan secara terperinci siapa-siapa saja mereka yang disebut namanya mahram. Apa Bu? Mahram. Tolong jangan salah pengertian. Orang banyak menyebutnya muhrim padahal yang benar mahram. Kamu jangan deket-deket ya laki perempuan apalagi sampai berduaan. Kenapa? Karena kan kamu bukan muhrim, padahal kurang tepat bahasa gitu. Kamu bukan mahram. Yang benar. Ustadz lantas muhrim apa? Kalau muhrim tuh Bunda, muhrim adalah orang yang lagi pakai kain ihram. Karena muhrim itu bentuk secara gramatikal ilmu bahasa Arab, secara gramatikal nahu adalah bentuk isim fa'il, subjek. Ya, ahroma yuhrimu fahuwa muhrimun. Nah muhrim itu artinya adalah bentuk subjek, orang yang lagi pakai kain ihram. Berarti di mana? Mungkin lagi dari Bir Ali lagi mau ke Mekah, mungkin dari Tanim habis miqat ya mau ke Mekah, atau mungkin dari Kornul Manazil Taif udah pakai ihram habis miqat mau ke Mekah, itu namanya muhrim. Sementara yang tadi ditanyakan berarti mahram. Nah bicara mahram berarti Allah abadikan tadi di surat An-Nisa ayat ke-23. Siapa itu mahram? Mahram itu Bunda artinya mahram artinya adalah orang yang haram terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudu jika bersentuhan. Tuh mahram. Saya ulang. Jadi mahram itu seperti yang tadi saya sebutkan dalilnya surat An-Nisa ayat ke-23, definisi mahram haram terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudu apabila bersentuhan kulit walaupun tanpa penghalang. Al-Quran menjawab siapa mereka? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kandung kita. Saya laki-laki. Ternyata lagi mau ke masjid, saya ketemu ada umi saya tuh. Nggak malu saya ambil tangannya, saya cium tangannya, saya peluk. Kenapa? Oh siapa tuh Ustaz Taufik kok di tengah jalan dia berhenti? Oh itu maknya. Kenapa? Mahramnya. Haram dia nikah sama maknya dan nggak batal wudunya. Tuh, ummahatukum, wabanatukum dan anak perempuan. Ya. Itu siapa Ustaz Taufik? Lagi bareng jalan nama perempuan tuh dirangkul. Itu kan ibu-ibu kepo nih. Tahu tuh dijepret aja, dipiralkan. Iya, padahal belum tabayun. Begitu cinta. Ini mah anak gadisnya. Tuh, kenapa? Ya anak-anak perempuan yang udah perawan. Tuh, kenapa? Ya nggak batal, haram terjadi pernikahan. Ummahatukum wa banatukum. Nah, di antaranya disebutkan wa ummahatun nisaikum dan ibu daripada istri kamu. Jadi bicara mahram Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? 23. Jadi yang tadi ibu tanyakan kejawab sudah, karena mertua ibu itu adalah mahram ibu walaupun suami ibu udah meninggal. Istilahnya dalam agama buat mahram tuh semuanya nggak ada istilah bekas. Saya contoh ya, atau si A, enggak saya karena semua bicara cerai. Si A punya anak gadis perempuan, ini bapaknya. Ternyata emaknya si gadis sudah cerai dia. Gitu ya. Ibu, ini anak gadisnya sama bapaknya mahram bukan tuh?
Mahram. Ada nggak istilahnya? Oh dia bekas anaknya sih, ada nggak? Ada. Jadi mahram itu dalam surat An-Nisa ayat 23 nggak ada istilah bekas, termasuk jangan mitoha. Jelas tuh? Nah sekarang gue kadang bilang kata Quran lihat. Iya. Nah sekarang jelas ya udah. Yakin udah? Iya itulah enaknya kita ngaji. Ya, jadi bahasanya dari Ibu, Bu, ke Keranji ke Rumah Besan. Cakep mana? Ya, ke Keranji ke Rumah Besan. Naik sepeda dari Cimanggu. Urusan ngaji jangan ada istilah bosan, biar ibadah kagak ragu-ragu. Terus setidaknya dapat pantun udah. Begitu, sekarang ragu-ragu nggak udah? Sekarang ragu-ragu nggak sekarang udah? Sekarang masih ragu-ragu nggak berarti? Nah udah. Kata siapa? Kata Quran. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 23. Dah unjukin tuh yang tadi saya bacakan. Begitu Umi ya. Ada banyak, kurang lebih ada 12 disebutin di situ. Karena misalkan semuanya disebutin, ntar nggak bagian yang nanya yang 2 lagi. Ya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya ya Bu ya. Dan ternyata katanya ada hadiah bagi 3 penanya pertama. Alhamdulillah, barokallah Ibu. Tadi Bu An lihat di sini ada yang angkat tangan. Yang mana dulu? Di sini dulu ya Bu, nanti Ibu yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Hasanah dari Jatimulya Pak, mau bertanya mengenai sakinah atau ketenangan yang kita ciptakan dalam rumah itu seperti apa gitu Pak. Saya kan punya remaja nih ya Pak, yang satu sudah lulus kuliah, yang satu masih kuliah. Nah itu masalahnya makin dewasa gitu ya, istilahnya bukan saya ragu dia nggak mengerjakan kewajibannya gitu ya, kadang zuhur, asar atau isya gitu semua harus diingatkan gitu ya. Gimana rasa menciptakan ketenangan saya gitu untuk anak-anak ya, minimal sholat nggak diingatkan gitu ya. Semenjak begitu aja kan kita selalu sholat Kak, sholat Bang gitu ya. Tapi tar dulu mah dikit lagi apa tugas lagi gitu ya. Saya ingin tuh rasa tenang gitu ya, ngelihat anak sholat sendiri, apa ngaji sendiri. Sementara sekarang kalah sama gadget gitu Pak. Ntar dulu mah apa tugas gitu ya. Gimana caranya gitu memberikan ketenangan saya atau ayahnya gitu, biar anak-anak tahu kewajibannya gitu ya. Sedangkan dari sekolahnya dari agama, dari cuma pas kuliah, pas SMA sama kuliah memang di umum gitu, enggak. Jadi kayak saya nggak tenang gitu ya, apa udah sholat apa belum, entar gitu. Jadi apa saya salah membawelin anak-anak udah sholat belum, ya mah bentar lagi gitu. Gimana caranya Pak biar kita tenang menciptakan istiqomah di dalam keluarga. Terima kasih Pak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan rasa ketenangan, karena kita pengennya ya Bun, anak-anak dengar azan langsung sholat gitu tanpa harus diingatkan, tapi kenyataannya ya memang seperti itu anak-anak. Silakan Ustaz. Bunda, Allah memberikan analogi suami istri di surat kedua, juz kedua ayat 187 ya. Saya ulang, surat kedua Al-Baqarah ayat 187 yang pada bagian tengah-tengah di situ Allah memberikan analogi yang luar biasa indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Itu bahasa Quran yang luar biasa tinggi sekali maknanya. Ya, pakaian Bunda, pakaian. Berarti kalau pakaian kan saya baca dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Doktor dalam kitabnya Al-Fiqh Islam Mu'adilatuhu, di situ Wahbah Zuhaili menyebutkan pakaian di antaranya filosofinya 4 macam. Satu, setuju nggak? Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Halo? Yang kedua, setuju nggak? Pakaian berfungsi penahan udara panas dan dingin dari luar. Setuju. Yang ketiga, pakaian berfungsi sebagai kebanggaan. Betul apa enggak? Yang ketiga, yang keempat, pakaian dipakai sesuai dengan ukuran. Betul apa enggak?
Oke, saya nggak mau bahas itu, nanti jadi lupa dengan pertanyaannya. Intinya dari dasar itu. Nah bunda, anak sekarang tuh cerdas-cerdas, kritis-kritis. Untuk merealisasikan tadi surat Al-Baqarah ayat 187, istri dan suami adalah pakaian. Ini nggak hanya cukup secara teori, tapi praktek di lapangannya harus betul-betul buat diri kita. Buat diri kita nih, kita pakai nasihat Quran yang berikutnya, surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Quran surat An-Nisa 34? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu, ini buat istri, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini yang oleh orang-orang zaman now, punten, hanya siap nikah tapi nggak siap buat jadi orang tua. Ya, siap nikah, banyak anak sekarang siap nikah, nikahnya siap, tapi punten begitu anak lahir dia nggak siap jadi orang tua. Mohon maaf, bukan saya bilang bela orang tuanya, berapa banyak yang pada curhat ke kita. Kenapa? Saat saya minta maaf nggak bisa ngaji. Saya tanya kenapa Umi? Habis subuh ini cucu dititipin ke saya. Saya tanya, emaknya kemana? Kerja. Emaknya kemana? Gawe. Mohon jangan marah nih. Itu yang saya simpulkan. Berarti inti jadi orang tua hanya siap nikah, nggak siap jadi orang tua. Di saat kita menikah, konsep kita harus siap juga untuk jadi orang tua. Yang didik itu mestinya bukan neneknya. Dan nenek juga kasihan udah ngerawat kita dari mulai kita dibrojolin, disusun, udah cucu masih dirawat juga. Ini mohon maaf ya kalau ada kesinggung ya, mohon maaf nih. Gitu. Iya. Nah bunda, saya dari ayat yang tersebut bunda, jujur dari sejak kecil tuh hampir sekarang adanya nggak pernah menyanyiakan di saat ada waktu. Kalau bahasa sekarang ya quality time. Nah kita isi. Kalau saya karena memang dari masih pada bocah, dari masih saya jadi imam dulu tuh. Sekarang ya memang udah pada tampil, udah pada bisa. Di saat lagi kumpul bareng lengkap formasi, udah. Aku jadi imam. Ayo makmum kita. Kakaknya di belakang sama bundanya. Nah bunda titip pesan juga. Ini bukan tugas bunda sendirian. Harus ada diskusi sama suami. Makanya tadi di awal saya bahasakan pakaian. Nah sampaikan ini tugas suami istri. Di saat dan waktu mahal, jam mahal ini mana? Setuju saya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Di saat ada waktu yang dimana sempat, jangan sampai nggak kita gunakan untuk kebersamaan. Bahkan saya punya dari sejak kecil anak-anak saya, gitu kan, saya bilang pokoknya boleh kalian megang HP, punten. Tapi di saat kumpul bareng Abi, bareng Bunda, awas. Abi nggak mau lihat kalian HP aja. Jadi udah terbentuk masuk di rumah di meja makan, udah. Kan enak ngobrol sefrekuensi. Berapa banyak bu zaman sekarang itu di meja makan kursi deket-deketan berlima ngobrol pakai HP. Nah ini harus ini bunda, dan enggak tugas bunda sendirian, kerjasama dengan suaminya, dan harus diterapkan berjamaah. Suami jadi imam. Ya Allah bunda, ini kalau sudah bisa terbentuk begini, tadi kan saya cerita anak saya di Mesir. Tapi tadi dapat cerita, aku hari ini dapat tugas, seminggu aku jadi imam nih. Kenapa? Karena itu imam yang satu lagi uzur. Kamu tapi siap? Oh siap ya alhamdulillah. Nah nggak perlu kamu. Nah itu harus betul-betul begitu bunda. Jadi kita mulai, jangan hanya pandai menyuruh, tapi harus pandai untuk ditiru. Iya, ya bunda. Jangan hanya pandai jadi admin, tapi bagaimana kita langsung menjadi cermin. Mama suruh saya nutup pakaian jilbab, tapi mama mohon maaf masih sopanan kuntilanak sama mama tuh, misalkan ya. Nah begitu bunda. Ya Allah, makan lesehan bareng suami mudah-mudahan bisa dipahami bunda ya. Ya. Gimana bunda? Ya. Sudah salam terjawab suaminya bun. tuh. Ya. Alhamdulillah. Baik bunda, hadiahnya.
Jadi kasih contoh ya Ustadz ya, Iya dong. melalui contoh kita sehari-hari. Baik, Betul. terima kasih kepada Bunda yang sudah bertanya. Makan nasi sama urap. Makan nasi sama urap. Jangan lupa minum kopi. 2 pertanyaan sudah terjawab. Bu Aan persilahkan 1 lagi. Lulus Ustadz pantunnya? Ya, bagus. Alhamdulillah. Tadi siapa Bunda yang mau tanya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Tias. Ya Ibu. Saya mau nanya Ustadz, jadi gimana cara menyikapi kita sebagai orang tua di pendidikan era digital ini? Apalagi Ramadan ini kan liburnya banyak ya, di awal puasa sama di akhir. Kepinginnya kita tuh kalau misalnya ada ceramah di TV atau pas lagi tarawehan tuh anak-anak bener-bener fokus, minimal fokus mendengarkan beberapa menit lah, enggak kadang di belakang mereka ngobrol lah atau main sendiri. Jadi di era sekarang tuh beda mungkin ya, kalau era saya tuh enggak ada handphone, jadi kita mau nggak mau fokus. Kalau di sekarang anak pegang handphone dikit kita dicuriga, padahal sekarang mau nggak mau belajar kadang harus lewat YouTube gitu, padahal kadang YouTube iklannya juga nggak jelas gitu loh Ustadz. Walaupun kita udah pakai family link yang dibatas-batasin, kadang nggak tega untuk membatasin, tapi harus dilakuin gitu loh Ustadz. Terus gimana cara numbuhin anak kalau setiap pagi kita nyalain TV untuk dengerin ceramah tuh dia respect, minimal mau antusias untuk mau dengerin gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana cara menumbuhkan antusiasme anak untuk mendengarkan kajian-kajian gitu ya Bunda ya, tausiah-tausiah nasihat. Baik Ya. Ustaz silahkan. Bunda, makanya orang bijak mengatakan al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Para bunda ini adalah madrasah the first, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ustadz, kalau ibunya adalah madrasah, lantas suaminya apa? Bapaknya itu kepala sekolahnya. Nah ini Bunda, ya, buat Bunda semuanya tanpa terkecuali. Itu kalau Quran di surat An-Nahl, surat ke 16, juz ke-14 ayat 125, Allah menyuruh, ini juga buat tugas kita sebagai suami istri dalam rumah tangga kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serukan kepada anak kamu untuk jalan kebaikan dengan 2 cara, hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara penuh hikmah, jadi ada isi, dan juga dengan nasihat yang baik. Dulu zaman kita kecil Bunda, saya pun masih berasa pulang sekolah ada orang tua lagi ngobrol sama tamu, lantas saya beri salam, assalamualaikum, lantas saya cium tangan ke dia, ke orang tua tamunya, lantas kita lewati, namanya anak kecil, dia agak nyereng. Segitu kita udah pahamnya, babe maran taruh nih, ketahuan nyereng aja kita udah takut tuh. Tapi kalau anak sekarang dicereng diprototin lagi Bunda. Iya, emang udah zamannya begitu. Nah, di sini Bunda, ya bukan maksud menggurui, bagaimana peran ibu. Naudzubillah min dzalik, saya bukan bicara tinggi hati, saya bersyukur banget. Itu di keluarga kami sampai sekelas anak saya yang cowok aja, itu bahasanya ada ceweknya, dia cerita sama maknya. Gitu. Iya, dan kita sebagai orang tua jangan marah. Marah gimana? Kudunya bersyukur. Ya Allah bagus banget dia lagi puber. Berarti satu anak kita normal. Kan kalau nggak demen sama cewek dapat juga urusannya kan Bunda. Iya. Tapi alhamdulillah untung curhatnya bukan pada orang yang salah. Dia curhat sama orang tuanya langsung dipendel misalkan. Ketanam di hatinya. Gue nggak lagi-lagi curhat mama bapak gue. Kenapa? Nggak gaul, uper, kuno gitu kan. Nah ini jujur Bunda, itu terjadi. Kita sebagai orang tua, dia nggak cerita ke saya, tapi ntar istri saya cerita,
Azil no. Si ininya cerita, kenapa ya? Nah bunda, ini tugas para bunda bagaimana mengadakan pendekatan kepada anak-anak kita. Jadi di saat anak kita yang sifatnya kedengaran cerita kurang enak, jangan langsung kita punten ya, langsung kita bikin down dia, gitu kan? Kasih kesempatan. Nah, ntar caranya menyampaikannya, makanya Quran menyuruh bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ini benar banget. Dengan cara nasihat yang baik. Nah, seperti ini bunda, yang misalkan bunda terapkan, insya Allah. Contoh bab tadi nasihat agama, maksudnya mendengarkan ceramah. Jadi kita bagaimana menanamkan anak kita, kalau saya kasih analogi, bagaimana ikan yang hidup di lautan. Karena ikannya hidup, walaupun hidup di air Ancol, itu air asin semuanya, betul apa enggak? Tapi karena ikannya hidup, punten, ikannya tawar apa asin? Tawar. Karena hidup. Tapi jangan harap ikan akan jadi tawar kalau ikan sudah mati. Jangan taruh ke Ancol, kebanyakan tuh airnya. Kebanyakan. Ikan udah mati, ambil wadah baskom. Udah mati catatan ikannya. Ambil garam setengah sendok teh. Lantas taruh tuh dalam ikan yang mati. Jangan seharian, kelamaan, jangan. Ya, hitungan beberapa menit aja. Begitu itu ikan digoreng, itu ikan tawar apa asin? Asin. Nah, bagaimana menumbuhkan ke anak-anak? Ya, saya dari kecil tuh tadi mama anak, nak, kamu nggak mungkin bisa menjadi pembicara yang baik, nak, kalau belum kamu menjadi pendengar yang baik. Singkat, tapi jadi tolong dimanapun kamu berada, nak, siapapun yang bicara dengarkan. Itu ternyata nempel bunda. Dan sekarang ya ini tahadusan binima halal bihalal kemarin anak saya abi nggak ngundang penceramah, nggak ngapain ngundang penceramah, kamu di Mesir 2 tahun, kamu udah lu pada tampil sana, ngomong apa bi terserah, abi ngajarin udah kenyang udah dari ini, terserah buatan kamu sendiri bi, tapi cuman ini ya berdua 30 menit, nggak apa-apa, 15 menit juga nggak apa-apa. Bi, tapi ada upaya hadiah. Jangan pakai ditanya begitu mah udah. Gitu kan. Nah, bunda, masya Allah, yang kakaknya memang ngambilnya ke bagian hubungan internasional. Silakan dia tampilkan dengan kemampuannya pakai bahasa Inggris. Ya, adiknya yang sifatnya komprehensif, bahasa Inggris jalan, bahasa Arab jalan, apalagi memang dicetak dari memang untuk saya kadarkan untuk ke agama, bisa merangkul. Nah, itu nggak perlu saya ajarin lagi bunda. Kenapa? Karena dari sejak ininya dan sekarang juga kita terapkan di saat lagi ini kita bareng-bareng ngaji. Nah, tuh nggak mungkin kamu akan menjadi pembicara yang baik sebelum menjadi pendengar. Bunda, berapa banyak zaman sekarang kita orang tua ngomong anak kita, nasihatin, punten atau ke orang lain, udah kayak radio nggak ada gelombangnya. Iya. Nah kenapa? Karena nggak dididik dan itu tugas kita bunda. Nah bagaimana bunda sebagai umi juga sebagai partnernya. Bagaimana sebagai umi juga sebagai bestinya. Bagaimana sebagai umi juga bisa sebagai kakaknya. Mungkin kalau urusan begini jarang yang ke suami, tapi di sini banyak yang dipegang, yang diambil oleh peran seorang ibu. Ya, dan jangan sungkan-sungkan bunda. Ingat ya cara menasihatinya. Punten, saya kasih contoh. Di Mekah ada Imam Masjidil Haram. Di Mekah ada siapa? Itu kalau udah ngimamin luar biasa bunda suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wah luar biasa. Tapi jangan lihat sekarang. Kecil pernah membuat jengkel uminya. Pulang main dari luar, dia bawa tuh. Ya kayak model kotoran. Mainan bocah kalau kayak kita tanah dah itu ya. Kotoran. Dia masuk rumah ternyata ada panci yang ngablak. Anggapannya ring basket. Padahal di dalam panci habis masak semur daging. Dia bawa kotoran, dilempar, percis nyemplung ke semur daging. Coba kalau ibunya ibu yang ada di sini tuh bocah diapain?
Halo. Diapain? Tuh, kadang-kadang sambil ngempos sambil keluar kebun binatang. Tuh hati-hati Bu ah. Karena ucapan ibu jangankan doa, sumpah pun doa. Itu semur daging gak kemakan, marah, bohong kalau gak marah, mahal. Sekarang daging sekilo udah berapa? Halo? Itu belum puasa, bentar mau lebaran. Mana nggak ada lagi di awal kampanye memang semangat, oke gas, oke gas, oke gas. Nah, Bunda, oke, saya lanjutkan ceritanya. Ternyata semur daging nggak kemakan, ngomel nggak ibunya? Lihat cara ngomelnya. Kita ambil ilmunya nih. Ngomelnya apa? Ngomelnya, izhab anta ja'alallahu laka imaman lil harmain. Pergi kamu sana nak, ibunda doakan nak, semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Lihat, semur daging gak kemakan, ngomel, cara ngomelnya itu begitu. Izhab anta ja'alallahu laka imaman lil haramain. Pergi kamu nak, diusir. Ibunda doakan, semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Allah kabul Bu. Siapa? Tuh sejarah sekarang jadi ulama besar, pimpinan Masjid Nabawi Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Begitu Bunda ya. Semoga bisa manfaat ya. Amin. Gimana Bunda, sudah terjawab ya Bun ya? Kita jadikan anak kita besti Bu, temen gitu. Jadi kayaknya kalau sama temen bisa lebih kena dikasih nasihatnya gitu ya Ustaz ya, kurang lebih ya. Alhamdulillahirabbil alamin, 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita dengarkan tadi materi tanya jawab juga sudah semuanya. Alhamdulillah, kita masuk ke penghujung acara yaitu doa penutup. Mari sama-sama kita angkatkan kedua tangan kita simpan dulu handphone kita tundukkan kepala kita doa bersama. Punten Ustadz, tadi bisa minta langsung doanya dari Ustadz. Kepada Ustadz saya persilahkan. Baik para bunda solihat, kita sempurnakan majlis kita pagi menjelang siang hari ini dengan kita membaca doa sama-sama. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan konsentrasi. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una, bimbing selalu kami ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki kepada kami dengan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana, hidupkan diri ini ya Allah selama engkau masih izinkan kami masih bisa hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana, wafatkan kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah, wafatkan diri ini ya Allah apabila telah tiba waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama para bunda kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banget akan perhatian. Maafin akan segala kekurangan. Kalau saya ngomong rada kasar minta maaf. Memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Dan akhirnya ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.